para sahabat Nabi yang dididik oleh Nabi di Madinah, di Mekah kemudian lanjut ke Madinah itu, ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik dalam jumlah yang kalau dibandingkan dengan jumlah masyarakat bumi yang akan mereka pimpin, jumlahnya sangat sedikit. Sekali lagi, ini bukan masalah jumlah, ini masalah kualitas. Menurut hitungan seorang pakar sirah nabawiyah, Syekh Dr. Munir Ghadban rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa dari 120.000 itu Nabi melahirkan 2.000 pemimpin. 2.000 orang itu menurut hitungan Imam An-Nasai rahimahullah ta'ala yang sampai pada posisi seorang mujtahid yang boleh mengeluarkan fatwa itu hanya 21 orang. Pemimpin pertama muslimin sepeninggal Nabi, para pemimpin yang awal-awal yang disebut dengan Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu. Al-Khulafa Ar-Rasyidun itu dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain, kemudian ditutup dengan Hasan putra Ali radhiyallahu anhuma. Lihat kepemimpinan ini, semuanya ahli ilmu, semuanya ahli ilmu agama, semuanya orang-orang yang taat dalam beragama, baru layak jadi pemimpin. Bagaimana generasi itu bisa lahir? Ternyata yang kita lupa dan lalai adalah tema kepemimpinan itu, tema imamah itu ternyata sudah dimulai dititipkan visinya sejak di rumah tangga kita masing-masing. Kepemimpinan itu sudah harus dibangun sejak di dalam rumah kita. Bukankah doa yang sering kita panjatkan Allah sampaikan dalam surat Al-Furqan ayat 74, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Bab kepemimpinan itu ternyata bukan hanya masalah Anda ahli strategi, bukan hanya masalah Anda ini ahli di dunia politik, jauh sekali. Karena tugas dalam kepemimpinan itu yang satu jaga agama, hirasatuddin. Baru yang kedua adalah siasatud dunia. Nah, semua urusan dunia kita ini di semua bidang ini kita siasati, kita buat strateginya. Dan itu Allah perintahkan kepada sang pemimpin besar, itu Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Salah satu tugas Nabi di ayat itu, dan dipuji Allah atas kepemimpinan beliau, karena rahmat Allah maka lembut hatimu wahai Muhammad. Kalau kasar hatimu orang kabur, lari dari sekelilingmu. Itulah mengapa ketika Rasul diminta untuk berlapang hati ini, diminta berlapang hati karena begitulah pemimpin itu. Fa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, lebih tinggi lagi nih, dan mintakan ampun bagi mereka. Maka kalimat setelahnya wasyawirhum fil amri, musyawarahkan. Ini bagian yang harus ditanamkan di rumah kita. Karena itu semua tadi poinnya, dari mulai kelembutan hati, memaafkan, memintakan ampun, bermusyawarah. Kemudian faida azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah punya tekad, tawakal, bismillah, berangkat. Maka mereka yang punya kesadaran tinggi terhadap agamanya, maka mereka lah yang akan memperjuangkan agamanya, dan itulah tugas seorang pemimpin.